Oke sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manga One atau webcomic One Punch Man chapter 97. Di mana pada chapter sebelumnya diperlihatkan Saitama telah kembali ke markas asosiasi pahlawan dengan membawa kedua hewan peliharaannya, yaitu Rover dan Black Spike. Nasib baik berpihak pada Saitama. Saitama dapat memasuki markas asosiasi pahlawan berkat bantuan dari King. Oke, kali ini Mimin akan melanjutkan review manga One chapter 97. Sebelumnya Mimin peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung saja tutup video ini. Langsung saja check it out. Manga One chapter 97 diawalkan diperlihatkan pemandangan di dalam perkotaan kota Air, di mana hari itu cuaca telah menunjukkan pagi yang cerah dan awan bergelombang di langit yang luas. Kita diperlihatkan sebuah studio televisi, tepatnya di ruangan ajang pencari bakat. Diperlihatkan Amemas yang terus melihat dan meneliti biodata Saitama. Saat itu Amemas hanya fokus tertuju pada Saitama seorang. Amemas tidak memperdulikan profesi dan direkturnya untuk memberikan nasihat kepada para aktris baru. Terlihat pada ajang pencarian bakat tersebut muncul sosok ketujuh aktris yang tidak kalah kerennya dengan Amemas. Dua dari tujuh aktris tersebut sangatlah sombong dikarenakan menurutnya setelah setahun berlatih, kedua dari mereka akan dapat masuk organisasi pahlawan peringkat C. Direktur terus mendesak Amemas untuk menasihati mereka. Amemas yang merasa risih akhirnya pun angkat bicara. Kau tak paham ya? Itulah nasihatku, jangan bicara denganku. Direktur, kau mengikuti saranku dan berakhir kaya raya seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Aku hargai jika kau berhentikan produksi massa peniru jelek seperti ini. Yang dimaksud peniru jelek adalah ketujuh aktris baru tersebut sob. Kedua dari tujuh aktris tersebut tidak terima mendengarkan perkataan Amemas tersebut dan dengan sombongnya korek-korek di depan Amemas. Mereka sambil berkata bahwa dirinya akan melampaui Amemas dan menjatuhkan Amemas dikarenakan dia akan masuk pahlawan kelas C. Mereka berdua mengatakan bahwa tujuan soal kepahlawanannya adalah hal yang bodoh yang digunakan mereka sebagai batu loncatan saja. Karena tujuan mereka sebenarnya adalah hanya menjadi aktris yang top. Amemas yang mendengarkan perkataan tersebut langsung teringat si botak Saitama. Dikarenakan Saitama pernah mengatakan kepada Garou bahwa dia mempunyai hobi serius menjadi seorang pahlawan sejati. Amemas tidak terima akan perkataan kedua aktris baru tersebut tentang pelecehan nama pahlawan dan akhirnya pun dia angkat bicara. Lalu, apa yang kalian akan lakukan kalau aku adalah seorang monster? Jika ada satu yang muncul di depan kalian seperti ini, lalu apakah yang kalian lakukan? Mereka berdua pun menjawab, tentu saja kami akan mengepungnya dan mengalahkannya. Tiba-tiba Amemas mengeluarkan Hausuko Haki atau aura yang besar tentang hal tersebut membuat para pemula tersebut ketakutan dan merasa dirinya terintimidasi. Amemas berkata, kalian semuanya tidak memilikinya, kalian tidak memiliki suatu keindahan. Keindahan tersebut adalah kekuatan yang sangatlah besar. Shin pun berpindah di markas pusat asosiasi pahlawan. Para pejabat yang percaya atas perkataan King, mereka para pejabat sedang melakukan perbincangan dan meneliti tentang kehancuran robot Metaconnect sebelumnya. Mereka berbicara sambil mengkuar-kuar. Pekerjaan Metaconnect benar-benar sangatlah buruk. Kita mengeluarkan dana jutaan bahkan miliaran untuk organisasi pahlawan pada bagian desainer. Tapi robot pertahanan itu meledak karena kesalahan teknis. Sangatlah buruk, banyak uang yang terbuang sia-sia. Dia kabur setelah membawa rekaman kamera keamanan gerbang tersebut. Aku ingin tahu alasan yang dia katakan setelah berhadapan. Shin berpindah dan diperlihatkan di dalam markas persembunyian Dr. Bovoy atau Metal Knight. Dr. Bovoy melihat rekaman Saitama tersebut menghancurkan para robotnya membuat dirinya sangatlah penasaran. Dikarenakan Saitama dengan ringan dapat menghancurkan para robot terbaiknya yang dulunya satu robot saja dapat menang melawan monster level iblis. Dr. Bovoy tidak menyangka yang melakukan hal tersebut adalah orang baru dari asosiasi pahlawan dan mempunyai gelar kelas A. Dr. Bovoy mencari seluruh data pertarungan Saitama dan menemukan hasil kerja keras Saitama, yaitu menangkap Sonic di kota Z, membantu menghancurkan meteor di kota Z, membantu mengalahkan pimpinan makhluk monster laut, ikut melawan dalam pertempuran melawan Garou di kota Z, memecahkan semua rekor di ujian fisik. Ternyata asosiasi pahlawan hanya mempunyai data tersebut dan ternyata asosiasi pahlawan tidak mengetahui bahwa Saitama juga ikut serta mengalahkan Lord Boros. Dr. Bovoy menyimpulkan bahwa dari rekaman tersebut kekuatan Saitama sama dengan pahlawan kelas S. Dr. Bovoy menganggap Saitama telah menantangnya dan mulai sekarang Dr. Bovoy akan mengawasinya lebih ketat lagi. Shin pun berpindah dan memperlihatkan pada kos-kosan ruang nomor 104 tepatnya di kamar Saitama.
Terlihat Saitama telah mengundang ketiga tetangganya barunya tersebut, yaitu pahlawan kelas A, peringkat 31 Forte, peringkat 16 Butterfly DX, dan yang memakai topeng kodok, peringkat 36 Giant and Toad. Forte berbicara kepada Saitama, "Hei kau, berlagak sok akrab dengan kami. Kawan, berapakah umurmu?" Saitama menjawab, "Usiaku 25 tahun. Forte mengatakan bahwa usianya adalah 24 tahun, umur bukanlah masalah. Siapa yang lebih dulu tinggal di sini adalah sang penguasa." Saitama menjawab, "Tapi ku dengar tempat ini baru dibuka 2 minggu yang lalu kan? Jadi kalian adalah tetanggaku. Baiklah, senang bertemu dengan kalian. Namaku adalah Saitama, rumahku hancur lebur seperti tape. Aku jadi kelas A dan pindah ke tempat ini dikarenakan King menghantarku ke sini." Forte langsung terkena mental dikarenakan dia mendengar nama King. "Apa? King? Oke Saitama, semoga kau nyaman tinggal di sini." Pahlawan yang pakai topeng kodok tersebut berterima kasih kepada Saitama atas teh yang diberikannya, sehingga membuatnya melepaskan topeng kodoknya dan memakainya lagi. Saitama terkejut, "Apa itu tadi? Kamu memakai topeng karena kau biasa. Idenya saja biasa saja." Butterfly DX menjelaskan, Giant and Toad berkat topengnya tersebut dia mulai terkenal di kalangan anak-anak. Mereka bertiga marah-marah kepada Saitama dikarenakan mereka merasa sudah terkenal, tetapi Saitama tidak tahu sama sekali tentang mereka. Forte menjelaskan bahwa ia bertarung dengan cara mendengarkan musik sambil mengikuti iramanya. Saitama malah menjawab, "Bukankah mengatur irama setiap kau bertarung itu tidak ada gunanya sama sekali?" Serta hal tersebut membuat Forte marah dan mengajak duel 1 lawan 1 melawan Saitama di parkiran. Oke sob, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review manga One chapter 97. Untuk chapter 98 insya Allah akan saya upload besok ya sob. Benang merah pada chapter kali ini, Amema sudah mengetahui kekuatan sesungguhnya dari Saitama atas pertarungannya melawan Garou. Amema yang masih penasaran kepada Saitama dikarenakan Saitama mempunyai suatu keindahan, yaitu kekuatan yang sangat overpower. Amema masih penasaran dan berencana akan meneliti lebih dalam tentang si botak Saitama. Selain itu, robot dari Dr. Bovoi sebenarnya tidaklah meledak dengan sendirinya, melainkan memang sengaja dirusak oleh Saitama. Dr. Bovoi mulai mencurigai Saitama sebagai ancaman terbesarnya kali ini, dikarenakan ada yang mengatakan bahwa Dr. Bovoi sebenarnya adalah orang yang jahat. Jika sobat ingin melihat kelanjutan dari manga ini, silahkan cek di playlistnya ya sob. Sudah Mimin buatkan sendiri-sendiri. Dan Mimin usahakan akan Mimin buatkan videonya setiap hari tentang pembahasan One Punch Man. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. See you next time dan bye.